Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rici Gustia Putri dengan NIM F1D1222109. Saya berasal dari Prodi Teknik Pertambangan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi eksplorasi panas bumi dengan metode geolistrik. Baiklah, di sini saya akan lebih lanjut menjelaskan tentang eksplorasi panas bumi dengan metode geolistrik. Nah, yang pertama itu ada pendahuluan. Nah, asal teman-teman tahu, energi panas bumi itu merupakan energi panas yang disimpan dalam batuan di bawah permukaan bumi dan fluida yang terkandung di dalamnya. Nah, sumber dari panas bumi itu sendiri dapat terjadi akibat beberapa faktor, di antaranya ada penyerapan panas matahari yang dilakukan oleh bumi, aktivitas tektonik di dalam perut bumi, adanya efek elektromagnetik yang terjadi karena pengaruh medan magnet bumi serta peluruhan elemen radioaktif yang berada di bawah permukaan bumi. Nah, di Indonesia, usaha pencarian sumber energi panas bumi pertama kali dilakukan di daerah Kawah Kamojang sekitar tahun 1918 oleh J.B. van Dijk. Nah, namun kegiatan eksplorasi panas bumi di Indonesia baru dilakukan secara luas pada tahun 1972 oleh Direktorat Vulkanologi dan Pertamina yang dibantu oleh pemerintahan Prancis dan Selandia Baru. Nah, menurut Direktorat, inventarisasi sumber daya mineral saat ini diperkirakan total potensi energi panas bumi di Indonesia sebesar 29.000, setara dengan 40% cadangan geotermal yang ada di dunia. Selanjutnya ada tujuan. Untuk memberi informasi bahwa terdapat 5 komponen mengenai sistem panas bumi ini, diantaranya sumber panas reservoirs, temperatur, sumber air, serta manifestasi permukaan terdapat di daerah penelitian ini. Nah, model sistem panas bumi atau bisa disebut dengan konseptual model dibuat berdasarkan data geologi, geofisika, dan geokimia. Selanjutnya terdapat metode. Nah, teman-teman tahu hampir semua metode geofisika dapat digunakan untuk eksplorasi geotermal. Namun, metode yang paling penting yang digunakan adalah metode elektrikal dan metode termal, di mana metode geofisika memberikan informasi yang efektif dengan biaya rendah daripada data pengeboran. Dalam melakukan eksplorasi, geotermal tidak cukup hanya dilakukan dengan pengukuran geofisika. Data geofisika harus dilengkapi dengan data lainnya. Ada metode-metode penting yang dalam eksplorasi geotermal dapat meliputi. Yang pertama itu ada pemetaan geologi, yang dimana data stratigrafi regional, stratigrafi lokal, formasi geologi, struktur geologi, dan besar tipnya. Selanjutnya ada studi kimia tentang fluida panas, yang meliputi padatan yang terlarut, kandungan zat kimia, dan isotop yang terkandung dalam fluida panas. Selanjutnya ada pengukuran geofisika yang merupakan pengukuran parameter fisis yang ada di bumi. Dan selanjutnya ada eksplorasi dengan drilling atau pengeboran dan logging atas bumi. Nah, di sini ada contoh gambar pada metode yang dilakukan saat penelitian. Selanjutnya, mekanisme pertukaran panas bumi penting untuk interpretasi metode termal. Sebuah perbedaan dibuat antara yang pertama itu ada konduksi yang didasarkan pada getaran atom dan penting untuk transfer pada di kerak bumi. Dan selanjutnya itu ada konveksi yang mentransfer panas dengan gerakan-gerakan massa, misalnya sirkulasi alami air panas. Selanjutnya ada radiasi yang tidak mempengaruhi sistem panas bumi. Nah, hasil dan pembahasan dari pemateri ini dapat didapatkan. Metode geolistrik adalah satu metode yang digunakan dalam eksplorasi panas bumi, efektif untuk melakukan karakteristik komponen sistem panas bumi di daerah prospek geotermal. Magnetotelurik adalah metode elektromagnetik pasif yang mengukurkan perubahan medan magnet dan medan listrik secara alamiah. Dengan mengetahui perubahan tersebut di suatu tempat, maka dapat diketahui nilai konduktivitas di bawah permukaan bumi. Metode MT dilakukan dengan mengukur medan listrik menggunakan elektroda dan koil untuk mengukur medan magnet yang diletakkan di permukaan tanah. Selanjutnya ada gambar metode alat yang bekerja. Nah, dari penelitian tersebut diperoleh hasil berupa lapisan batuan penyusun daerah penelitian, yakni berturut-turut dari yang terbawah ialah batu lempung, breksi dan lava, batu pasir tufan, breksi, batu pasir, dan yang paling atas adalah topsoil. Nah, berikut merupakan tabel kondisi geologi bawah permukaan satu lintasan di daerah penelitian serta pemodelan lapisan bawah tanah permukaan lintasan tersebut. Nah,
Bidang geofisika berperan dalam tahap survei pendahuluan dan tahap eksplorasi. Nah, survei pendahuluan merupakan kegiatan yang meliputi pengumpulan analisis dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya panas bumi serta wilayah kerja. Pengembangan sumber energi panas bumi yang tergolong masih kecil hingga saat ini. Investasi awal yang membutuhkan dana besar. Tahap eksplorasi sumber panas bumi memiliki risiko sangat tinggi sehingga berdampak pada aspek pembiayaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Nah, sejauh ini metode geolistrik untuk eksplorasi panas bumi bisa dibilang sangat akurat dan membantu, dan metode ini bisa membasah lapisan dan resistivitas bawah bumi. Tapi dari sisi biaya yang dikeluarkan terbilang cukup tinggi, dan di Indonesia sendiri harga jual panas bumi sudah ditetapkan, tinggal menunggu para investor untuk mengembangkan potensi si panas bumi itu sendiri. Karena panas bumi sangat bermanfaat untuk masyarakat. Sekian dari saya, terima kasih.